tangannya tidak nyuci. Ya, jangan-jangan depan sini termasuk nasabah Bantri. Masya Allah. Ya mungkin apa ya? Kayaknya tidak masuk di dunia pendidikan itu, tidak disoroti gitu, tidak diujikan lagi ya. Tapi di situ ada jiwa pendidikannya. Maka kadang pendidikan itu tidak hanya yang dikenyam di kelas, tapi apa yang Anda lihat, Anda rasakan, itu justru sebenarnya pendidikan yang jauh lebih baik untuk mempersiapkan Anda nanti di masa akan datang gitu. Kadang-kadang tidak mungkin, aduh saya mau melakukan ini buka halaman berapa ya, rumusnya apa ya gitu. Tidak bisa sempat buka rumus. Yang ada adalah pengalaman saya begini, ibu kota saya begini. Baik, yang ketiga itu adalah pemajuan. Untuk bisa mengarah ke Indonesia berkemajuan harus dimajukan dulu, yaitu masyarakat yang berilmu. Kalau umat Islam berilmu, agamanya kuat, ya, kemudian berilmu juga untuk bisa ya, kebahagiaan duniawinya. Maka di Indonesia itu kalau dulu juga tidak hanya di Indonesia, di Timur Tengah ada istilah dikotominya ilmu itu. Sebenarnya dalam Islam tidak ada. Maksudnya pengertian di sini pemajuannya dengan mencetak masyarakat berilmu itu ya bagi sesuai dengan ajarannya masing-masing. Kalau umat Islam ilmu agamanya kuat, tapi ilmu keduniawian umumnya begitu juga harus kuat. Karena kita tidak harus hanya mengejar kebahagiaan akhir melupakan kebahagiaan dunia, tidak. Tapi justru kebahagiaan dunia itulah yang harus kita jadikan jembatan untuk bisa meraih ke akhirat tadi itu. Kan luar biasa. Kalau ilmu agamanya kuat, maka tentu dapat menjamin meraih kebahagiaan akhirat. Maka di Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah itu jangan sampai generasi Islam ini meninggalkan generasi selanjutnya yang lemah. Di situ dibahasakan lemah. Kalau oleh mufassir diterjemahkan antara dua, lemah keduniawiannya, lemah keimanannya. Yang lebih kuat banyak ulama mensepakati itu adalah keimanannya. Karena kalau keimanannya sudah lemah, tentu duniawinya pasti akan lemah. Tapi kalau keimanannya kuat, dia akan tetap stabil setiap zaman. Karena imannya yang menjadi benteng bagi dirinya. Kan sekarang justru begini, ada istilah nasihat yang baik orang tua itu ya. Nah, kamu harus belajar yang rajin, serius. Baru nasihat keduanya apa? Jangan lupa sholat. Bagus kan? Mestinya bagaimana kalau dibalik bahasa Indonesia dan sesuai agama yang benar itu ya? Nah, kamu harus sholat, baru jangan lupa belajar. Gitu. Kalau begitu ya wajar kalau dia tidak sholat di sekolah. Di rumah ya bablas juga tidak sholat. Ya karena tadi nasihat setiap hari yang dia terima kan melalui pendengaran setiap hari, akhirnya masuk ke dalam pikiran, masuk ke hati. Sudah berbuat pengamalan setiap harinya ya hayalah sholat ya hayalah naum, mungkin begitu. Ya karena tadi ini fakta yang kadang kecil-kecil seperti ini kadang tidak diungkit begitu. Tidak dikritisi oleh kita umat Islam, akhirnya tahu-tahu kita ini tercetak berdasarkan seperti itu modelnya. Nah, maka kalau nanti dengan pemajuan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama dan pengetahuannya masyarakat Indonesia itu dapat, maka insya Allah nasib bangsa tadi itu bisa dikikis, fenomena kemiskinan, korupsi dan sebagainya itu bisa dikurangi, step by step tentu. Tentu kita tidak bisa korupsi Indonesia ini dihilangkan seperti pakai bahasa ilmu perhutanan itu reboisasi. Tidak bisa ya. Dipangkas semuanya terus muncul tunas yang baru gitu ya. Karena kalau begitu ya mungkin saya pakai cara Allah dengan tsunami orang Aceh itu. Bus gitu. Dengan harapan yang baru nanti tidak muncul itu. Karena sudah berlapis ini. Tidak hanya di atas kita, yang kita terima di TV kan di atas saja itu. Yang bawah nggak disoroti. Sementara justru yang lebih kenceng dan kita rasakan karena kita orang bawah, yang bawah, yang atas itu ya tidak begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini kemana? Lewat atau? Lewat. Ngantuk masa dalam diri.
Oke. Baik. Nah, selanjutnya ini mana yang Indonesia berkemajuan. Yang pertama adalah saya telusuri dari akarnya maju. Itu memang memiliki makna keadaan yang bertambah baik dari keadaan sebelumnya. Ya, kalau mungkin kita alami ya namanya maju ya meninggalkan yang lama begitu ya. Tapi kalau pakai kaidah fikih tadi, yang lama pun kalau masih baik tetap bisa dipakai. Jadi kalau maju yang dimaknai itu hampir sama dengan itu. Tapi kalau sesuatu yang buruk itu harus ditinggalkan. Kalau lebih ditarik ke belakang lagi, sama seperti peristiwa hijrah. Nah, hijrah ini kan meninggalkan, betul-betul tidak dimaknai hanya pindah dari kota Mekah ke Madinah saja, tidak. Tapi justru di situ ada dorongan hijrah itu yang ikut, itu dorongan keimanan, bukan keselamatan saja, tapi keimanan. Maka di situ dalam hadis itu muncul hadis pertama yaitu tentang niat, bahwa bab tentang peristiwa hijrah itu. Karena kasusnya adalah pada saat itu ada yang ikut hijrah, seorang laki-laki. Kenapa dia ikut hijrah? Ya karena calon istrinya berhijrah. Jadi yang dia dapat apa? Ya dia dapat calon istrinya, tapi yang nilai ibadah dari hijrah itu dia tidak dapat. Padahal hijrah itu betul-betul menunaikan perintah Allah melalui Rasulnya begitu. Nah, di samping itu perubahan kalau diartikan lebih kepada yang luas, yaitu adalah suatu pemikiran yang mendasar dan mengandung rekonstruksi yang bermakna dalam kehidupan kebangsaan bagi terwujudnya cita-cita negara dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sejajar dengan bangsa dan negara lain. Ini kalau lebih luas ya. Kalau tadi makna katanya, ini lebih makna terminologinya, begitu, istilahnya, begitu ya. Nah, dari situ ketemulah pengertian maju itu ternyata sama dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu memiliki cita-cita proklamasi bagaimana Indonesia ini terwujudnya Indonesia yang bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar. Anda masih ingat? Lupa ya? Ingat Pak, kapan? Istri dulu ya. Karena pembawa upacara begitu. Yaitu terwujudnya Indonesia yang merdeka, kemudian bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kan sama dengan salah satu terakhir daripada matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah tadi mengajak segenap lapisan kelompok masyarakat Indonesia ini untuk bisa menjadikan Indonesia ini sesuai dengan dalam Al-Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini fungsi dan misi Muhammadiyah yang didengung-dengungkan adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya begitu. Nah, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan makna dan tema ini itu sudah menjadi darah daging ideologi Muhammadiyah, bukan membicarakan sesuatu hal yang baru yang ingin digerakkan, yang dilakukan, tapi ini bagaimana formulasinya, pelaksanaan penerapannya yang kiranya kontennya itu mungkin berbeda dengan yang sudah gitu. Sekarang ini ya tantangannya ya dahsyat sekali, mungkin ya levelnya sudah luar binasa tadi mungkin. Karena mulai segala lapisan ya kena semuanya, segala usia kena semuanya, dampak daripada globalisasi dan teknologi sekarang. Tinggal bagaimana memupuk, membentengi diri sendiri tadi. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang menjadi inspirasi atau dasar dari Al-Quran supaya kita ini berkemajuan, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sebenarnya, saya lupa itu. Yaitu ada bahasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu. Kalau diterjemahkan itu adalah Allah tidak akan merubah nasib atau satu kaum, bahkan satu individu, sampai pada individu atau kelompok atau bangsa mungkin lebih luas lagi itu mau berubah dirinya sendiri. Karena ada istilah wa ma kana Allahu yuzlimahum fa innahum apa istilahnya begini, arti kalau terjemahan Indonesianya, Allah itu tidak menzolimi seseorang atau satu kaum,
tetapi justru kezaliman itu terjadi disebabkan oleh dirinya sendiri, kan begitu. Nah ini kan hampir kontra, tapi sebenarnya satu makna. Kebaikan pun juga demikian gitu. Kalau kita melakukan kebajikan ya umpama ya'mal misqala dzarratin khairan raya itu tadi, sebaliknya ya begitu. Nah ini dasar untuk supaya kita ini bisa betul-betul ya memiliki inspirasi untuk bisa maju dalam segala hal setiap waktu. Dan dalam hadis itu adalah beruntunglah orang-orang yang jika hari ini lebih baik dari hari kemarin. Diteruskan hadis itu adalah rugilah bagi orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Nah yang lebih lagi adalah celaka posisinya kalau hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin. Nah ini yang menjadi inspirasi. Kita harus maju tentu yang baik, bukan maju yang tidak baik, oke, yang baik ya oke, yang setengah-tengah baik antara dua itu juga oke, tapi yang baik. Nah itulah bahasa Al-Quran itu wa tubullahu wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau memang mau berubah itu dalam sisi dari berbuat tidak baik menjadi baik ya total. Taubatan nasuha itu total, tidak hanya sesaat atau sesuatu. Nah, sesuatu maksudnya ada keinginan karena apa. Baik, selanjutnya saya percepat mungkin. Kemudian paham agama dalam Muhammadiyah itu bahwa Islam itu memang tadi sudah saya sempat jelaskan mengarahkan umatnya itu untuk bisa maju. Nah, kemajuan dalam pemahaman Islam dan sesuai dengan pemahaman agama Muhammadiyah itu adalah kebaikan yang serba utama melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Lahirnya terserap oleh nutrisi, tapi juga rohaninya juga demikian. Maka ya muncul istilah siraman rohani itu ya bukan berarti rohaninya disiram-siram. Tapi yang lebih mengenaskan adalah yang ikut siraman rohani itu skala umur berapa? Ya 50 tahun ke atas. Yang 50 tahun ke bawah nggak ikut siraman rohani. Kalau 50 tahun ke atas disiram rohaninya ya kalau bolak-balik ikut tapi tidak ada perkembangan ya wajar, karena yang disiram itu antara layu mau punah. Tapi mestinya yang harus disiram itu adalah yang mana? Kita ini yang masih muda ini masih labil, yang harus disiram terus supaya apa? Ya modal yang sudah Allah berikan dalam bentuk keimanan tadi itu jangan sampai memudar sinarnya bahkan sampai mati gitu. Mestinya kita yang harus disiram. Tapi mungkin kontennya mungkin disesuaikan. Jangan tema halal itu dibawa ke Anda. Mesti besok yang ikut cuma sipulan saja. Yang lain pulana, pulatun dan sebagainya tidak ikut semua karena bosan. Baik. Nah ini tadi juga Islam yang berkemajuan itu melahirkan masyarakat pencerahan secara teologis dan seterusnya itu. Nah ini yang menjadi inspirasi Ali Imran 104 dan 110 tadi itu. Harus kolektif kolegia bahasa. Artinya kalau bersama skala yang besar kemudian didukung dengan apa dan sebagainya itu justru dampaknya lebih banyak daripada sendiri tapi monoton. Kalau banyak kan banyak ide. Coba kita pandang meja satu itu. Nah, bagaimana supaya cantik meja ini? Kalau dipandang sekian orang ini ya banyak saja ide. Ada yang bilang pakai taplak. Ada yang bilang apa? Pakai hiasan bunga mungkin. Yang potnya, di masjid. Nanti ada muncul ide lagi pakai alas. Ya kan? Cukup di situ? Enggak. Ternyata harus dihiasi apa di atasnya? Ada sesuatu. Dan seterusnya itu. Nah, dalam kolektif kolegia dimaknai begitu gitu. Sehingga kekuatannya itu betul-betul besar. Karena dengan kolektif kolegia. Baik, selanjutnya. Masih ada? Nah, 3 dimensi yang dimaknai berkemajuan tadi itu. Satu adalah dalam semangat, alam pikir, perilaku dan berorientasi ke masa depan. Artinya makna dimensi maju tadi itu berangkat mungkin dari alam pikir, kemudian semangat untuk bisa dan ingin maju sehingga masa depannya bisa lebih baik.
Yang kedua itu berkemajuan dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik, baik kehidupan material dan juga spiritual. Ya karena dua tadi itu kayak lahiriah dan rohaniah itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti yang lebih tinggi material, nanti lahirlah generasi sekarang itu generasi konsumtif, generasi yang hedonisme, sebab rohaninya tidak tersentuh. Atau mungkin sudah tersentuh tapi dipadamkan karena dia terlalu materialnya kuat. Jadi ada sebab musababnya tadi itu. Tidak serta-merta disalahkan orang tuanya, tidak serta-merta disalahkan gurunya, tapi dilihat faktor apa yang menyebabkan dominan daripada itu. Jangan-jangan orang tua sudah menggiring, tapi faktor dalam lingkungan ketika giringan mungkin ke lembaga sekolah itu dia tidak bisa kuat, justru bisa kalah. Nah selanjutnya yaitu berkemajuan untuk menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan bangsa lain. Nah kita ini agak, kalau disilakan Indonesia ini Indonesia berkembang atau Indonesia negara maju atau berkembang? Kembang. Berkembang. Berkembang mau maju? Kembang. Maunya maju ya, karena kita masih proses ke sana, step. Nah tetangga kita ini kita sudah kalah gitu. Tetangga kita malah justru sudah maju. Padahal kita dulu kalau mau dibangga-banggakan sejarah gitu ya, kita ini gurunya orang mereka, tetangga kita Malaysia ya. Kita ini gurunya. Sekarang kita dibalik, digurui ya. Dulu ngirim ribuan guru ke Malaysia untuk bisa mencerdaskan orang Malaysia, sekarang juga ngirim juga. Tapi bukan tapi guru. Guru yang dikirim sana. Orang Jepang ketika dibom Hiroshima dan Nagasaki, itu yang dilihat dicari dulu bukan orang yang selamat dari wanita atau laki-laki atau teknis atau apa, tapi guru ya. Ketika dia sudah menemukan guru, itulah yang nanti akan menjadi menggerakkan generasi selanjutnya. Dan terbukti mereka menjadi negara superpower Asia. Nah, Indonesia superpower juga. Ya. Macan Asia. Ya, anggap saja superpower. Macan Asia. Selanjutnya, nah kontribusi Muhammadiyah ini saya agak ringkas saja. Satu, mungkin beberapa tokohnya yang menjadi penggagas kemerdekaan, bahkan sampai era kemerdekaan juga masih bergerak untuk bisa mempertahankan kemerdekaan. Itu beberapa tokoh. Yang lain itu ada mencerdaskan bangsa dengan gerakan pendidikannya, yaitu mengadopsi pendidikan ala Barat dan Islam. Kemudian gerakan mensejajarkan perempuan, maksudnya bukan dalam hak dan kewajiban, tapi dalam hal meraih pendidikan. Kemudian juga sosialnya mungkin tidak hanya dikukung mandi, apa itu? Kalau disilakan itu kamar, mandi, kasur, dapur, gitu saja ya. Tapi ya ada lebihnya. Kemudian lembaga sosial seperti muncul rumah sakit dan sebagainya. Ini kontribusinya untuk bangsa, bukan untuk organisasi perserikatan saja, tapi untuk bangsa. Baik, selanjutnya saya ada. Nah tantangannya mungkin ya, ini tantangannya nggak saya bacakan pada waktunya juga sudah, yaitu dari sisi sosial, sekuler, materialisme, kapitalisme. Ini mungkin poin yang jadi tantangan ke depan. Selanjutnya, ini program kira-kiranya diglobalkan jadi 3 ini, yaitu ke depan maksudnya ya, program ke depan, dakwah komunitas. Ya betul-betul gerakan bersama, jangan satu orang. Maka dulu ada dalam Muhammadiyah itu tahun 2000 berapa, yaitu Tanbir membahas tentang GJDJ, gerakan jamaah dakwah jamaah gitu. Kemudian rekonstruksi Indonesia berkemajuan, kemudian membahas tanggap yaitu isu-isu aktual strategis keumatan dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini 13 rekomendasi hasil muktamar yang nanti akan ditanwirkan. Jadi muktamar tidak hanya pergantian kepemimpinan, tapi laporan masa kerja, kemudian ada program-program yang dilakukan 5 tahun ke depan. Nanti akan ditanwirkan dan bahkan ditanfiskan. Ditanwir itu diolah lagi, kalau sudah baku ditanfiskan jadi menjadi program unggulan. Kurang lebihnya ini ada 13. Mungkin itu nanti selanjutnya kurang nyaman.
saya akhiri sementara. Silakan Bu Azra. Iya, barusan kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemateri kita dari Al-Ustaz Pandikris. Barangkali di sini dari peserta Kak Sensor yang ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri kita terkait dengan tema kita, yaitu gerakan